Mendikbud, tempat dan peranan Maria dalam karya keselamatan. Nah, dogma ini kan bahwa Bunda Maria ini sebenarnya disiapkan oleh Allah. Dan itu bisa dilihat dalam Perjanjian Lama, latar belakang dari pengakuan iman gereja ini sehubungan dengan Maria. Dalam Perjanjian Lama itu diantisipasi kehadiran dan peranan Bunda Maria. Dialah yang kemudian secara figuratif dikatakan sang perempuan muda yang akan mengandung dan melahirkan Immanuel. Dialah perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Itu dinubuatkan dalam kitab Kejadian setelah kejatuhan Adam dan Hawa, manusia pertama, yang membuat predestinasi Tuhan itu tidak tercapai dalam hidup mereka. Kemudian dalam Perjanjian Baru kita bisa melihat tentang tempat dan peranan Maria dalam seluruh misteri hidup Yesus dan gereja, mulai dari inkarnasi sampai di kaki salib, bahkan sampai ke surga. Ya. Jadi Bunda Maria kemudian diangkat ke surga mengikuti Tuhan Yesus yang dia ikuti selama hidupnya di dunia. Itu bisa dibaca dalam teks-teks yang ada di layar ini. Selanjutnya kita lihat ini figur Bunda Maria yang bisa kita temukan antisipasinya sebagai antisipasi dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Misalnya dia disebut perempuan muda, atau Yesaya bilang ini seorang Alma atau Parthenos, orang Yunani bilang. Atau dalam surat Paulus dikatakan dia seorang perempuan. Matius bilang anak darah. Ada juga yang menyebutnya ibu, perawan yang dikaruniai, diberkati, dan disertai oleh Tuhan. Dia menyebut dirinya hamba Tuhan. Malah dipuji berbahagia oleh Santa Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis. Ya. Nah sekarang poin ketiga tadi itu sebenarnya proses perjuangan dalam kemurnian iman dan kekudusan hidup. Ya. Jadi kalau misalnya kemudian mau ditekankan soal ketaatan, ya, itu menghubungkan dogma Immaculata dengan dogma Maria tetap perawan. Ya. Maria semper virgo. Tetap perawan berarti dia murni dalam iman dan kudus dalam hidup. Ya. Bisa dikandung tanpa noda, tapi kalau dia tidak setia, tidak taat, menurut konsep biblis atau kitab suci, berarti dia itu menyeleweng. Seperti Israel dikatakan berzina karena tidak setia kepada Allah tapi menyembah berhala. Nah, karena itu kemurnian itu berhubungan dengan soal tadi itu virginitas atau perawanan Maria, ya. Nah, dalam arti apa? Dia dikatakan berjudian iman dan kekudusan hidup. Dia memang dikandung tanpa noda, disiapkan oleh Tuhan Allah sedemikian rupa, tapi ini perlu juangkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Pertama, dia sebagai bunda sang penyelamat. Sebagai bunda sang penyelamat, Maria adalah hamba Allah yang taat dan setia. Ia melahirkan sang penyelamat oleh kuasa Roh Kudus secara perawan. Ya, karena itu dikatakan dia mengandung secara perawan karena bukan oleh keinginan seorang laki-laki, bukan berasal dari darah hasil kandungannya itu, tetapi ini adalah kuasa Roh Kudus. Kemudian dalam proses perjuangannya, Maria melibatkan diri dalam karya Sang Juru Selamat dengan kasih keibuannya. Ya. Jadi bukan hanya sebagai murid, tetapi dia juga sebagai ibu. Dan berproses dalam pemahaman atas makna dari hal-hal yang telah terjadi dalam perjalanan hidup Kristus. Jadi tidak semua hal langsung jelas bagi Bunda Maria. Dalam ketidakjelasan itu dia berproses untuk memahaminya, menyimpan dalam hati dan merenungkan
Karena itu dikatakan hatinya ditembusi pedang. Pedang ini adalah pedang sabda Allah yang menembusi hati manusia supaya hati manusia itu diresapi, diterangi, atau dikatakan pedang ini memisahkan dalam hati manusia apa yang benar dari tidak benar, apa yang baik dari apa yang tidak baik. Maka sabda Allah menembus ke hati manusia berarti membuat kita bisa mengalami dengan jelas apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah sendiri. Jadi dipisahkan dari apa yang menjadi keinginan, kecenderungan, atau sebenarnya perasaan manusia belaka. Karena itu, perjuangannya mencapai keserupaan dan kesatuan penuh dengan Kristus sepanjang karya penyelamatan. Yang dicapai oleh Bunda Maria dalam perjuangannya bagaimana dia mencapai keserupaan. Bukan hanya keserupaan, tapi kesatuan penuh dengan Kristus sepanjang karya penyelamatannya. Karena itu kemudian nanti dalam dogma surga dikatakan, setelah mengakhiri perjalanan hidupnya di dunia ini dengan Kristus, maka kemudian dia juga diangkat jiwa raganya ke surga mengikuti jejak Tuhan Yesus. Itu maksudnya dogma ini sebagai satu pernyataan tentang proses perjuangan dalam kemurnian iman dan kehidupan Bunda Maria. Kemudian perjuangannya itu juga dinyatakan dengan menjadi kerabat kerja Sang Penebus. Nah, kemurnian Bunda Maria sebagai ibu perawan berlanjut dengan partisipasi seorang ciptaan dalam karya penebusan umat manusia dan seluruh ciptaan. Ya. Jadi seringkali kita bisa berkarya, bekerja dalam gereja, di tengah umat, tetapi tidak semua itu sebagai satu partisipasi murni dalam karya Tuhan Yesus. Ada orang merintis karir, ada orang mengejar hal-hal tertentu, agendanya sendiri. Tetapi Bunda Maria menunjukkan kemurnian partisipasi dalam karya penebusan, itu berarti setiap ciptaan mau ambil bagian murni untuk karya penebusan umat manusia dan ciptaan. Ya. Jadi ada banyak orang kerja dalam gereja, murnian itu perlu dikejar. Ya. Kemudian, dia menjadi figur dari satu bangsa yang dipilih Allah untuk bekerja dalam karya penebusan umat manusia. Jadi kita diingatkan bahwa Tuhan itu selalu memilih dalam melaksanakan karyanya. Ya, kita baru dengar di Ambon ada satu orang dipilih jadi uskup. Tentu semua orang bisa mengusulkan ini jadi uskup, itu jadi uskup, sana jadi uskup. Tetapi pilihan itu ada pada tangan Tuhan. Ya. Satu bangsa terpilih, kelompok terpilih, ya, atau pribadi yang terpilih dalam karya penebusan umat manusia. Nah, dengan ketaatan iman dan kasih, Maria telah melayani karya penebusan. Jadi bisa saja orang dipilih, tapi kemudian tidak taat. Nah, orang pilihan kalau tidak taat, ya dia terpecat dari pilihan. Kemudian, sehubungan dengan kerabat kerja Sang Penebus, dalam karya ini Maria telah berperan dalam seluruh hidup bersama Kristus Penebus. Mulai dari kandungannya sampai ke surga. Ya. Disalib, dikubur, semua itu menjadi saat atau spasi di mana Bunda Maria berperan serta dalam karya Sang Penebus. Nah, partisipasi total ini dan murni yang membuatnya sebagai yang pertama mendapat hasil tebusan sejak awal ia dikandung. Ya. Gelar Maria Co-Redemptor atau Socia Beatrix itu sering diusulkan orang supaya menjadi dogma iman gereja juga. Tapi sampai sekarang itu tidak dinyatakan sebagai dogma. Tapi sejak dahulu gereja mengakui bahwa partisipasi total murni membuat Bunda Maria sebagai yang pertama mendapat hasil tebusan sejak awal ia dikandung.
Masih ada satu lagi dalam hubungannya dengan Allah, Bunda Maria adalah abdi Allah. Jadi kita sudah lihat, dia adalah orang yang berkarya dengan Sang Penyelamat, Sang Penebus, dan sebagai abdi Allah. Bunda Maria menjalankan perannya dengan semangat seorang abdi Allah. Aku ini hamba Tuhan, ya, atau dalam Magnificat. Ya. Jadi dalam gereja orang bisa punya kedudukan apa saja, ya. Tetapi bekerja sebagai abdi Allah itu adalah semangat Bunda Maria. Dan seharusnya menjadi semangat setiap orang yang mendapat pilihan tertentu di dalam gereja. Abdi atau pelayan Allah dan manusia. Nah, semangat pembaktian hidup dan pelayanan pada karya Allah dari para abdi perjanjian lama, itulah yang sebenarnya ada di balik ucapan Bunda Maria ketika menerima rencana Allah yang memanggil dia menjadi ibu dari Sang Penyelamat atau Sang Penebus. Nah, menjawab panggilan Allah, melayani Sang Penyelamat dan Sang Penebus dengan semangat seorang abdi Allah. Sebagai ciptaan, Bunda Maria telah berproses melintasi kegelapan iman, kehangatan kasih, dan hiburan pengharapan dengan sikap taat pada kehendak Allah. Ya. Jadi ini, ketaatan itulah yang membuat ini bilang perjalanan ke destinasi itu tetap berproses melangkah maju. Kemudian pertumbuhan dalam hidup dan karya dalam semangat seorang abdi Allah mencuat menjadi seluruh kebesaran Bunda Maria. Jadi kebesaran Bunda Maria itu bertumbuh justru dalam hidup dan karyanya dalam semangat seorang abdi, melayani rencana Allah, termasuk dalam karya penyelamat dan karya penebus yang kita lihat sebelumnya.